Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salata wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sebuah kitab atau buku akan dibagikan pada hari kiamat kepada setiap orang. Kita memohon kepada Allah agar termasuk orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Tatkala Anda buka kitab itu lalu membacanya sebagai firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Nabi SAW memberi kabar gembira kepada sebagian orang yang beriman bahwa jika mereka menemukan di dalam kitabnya itu satu hal, maka beruntunglah mereka. Apakah hal yang satu itu? Istighfar yang bertaburan. Banyak istighfar, maka berbahagialah, insya Allah hasilnya akan baik. Ini berdasarkan kepada hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Maka beruntunglah bagi orang yang mendapati di dalam sahifah atau kitabnya ada banyak istighfar yang bertaburan. Adalah hal yang sangat indah bagi seseorang untuk beristighfar sepanjang hari. Tapi ada waktu tertentu di mana istighfar mendapatkan pahala yang lebih besar. Hasilnya besar dan kans diterimanya lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Tidak hanya berdasarkan hadis Nabi SAW, bahkan Al-Quran juga menyebutkan tentang waktu khusus ini. Meskipun istighfar bisa dilakukan sepanjang hari, tetapi di waktu ini memiliki keistimewaan. Beristighfar bisa pagi, sore, sepanjang hari, dan Nabi pun beristighfar dalam sehari sebanyak 70 kali, sebanyak 100 kali, dan dalam satu majlis 70 kali. Ada banyak hadis tentang istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran tentang sifat ahli surga. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Al-mustaghfirina bil-ashar. Tidak dikatakan orang yang beristighfar saja, karena istighfar semuanya adalah perbuatan terpuji. Tetapi di sini ahli surga ini adalah kelompok khusus yang mana mereka beristighfar di waktu sahur, waktu akhir malam, di jam terakhir. Katakanlah malam itu dimulai dari maghrib atau isya dan berakhir pada saat fajar subuh, maka waktunya adalah sebelum fajar subuh. Misalnya subuh jam 4.30, maka sekitar mulai jam 3.30 masuk waktu sahur. Di waktu inilah momennya kita memperbanyak istighfar. Di dalam surah Az-Zariyat disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi beberapa kali waktu istighfar disebutkan bersamaan dengan waktu sahur. Ini adalah waktu yang benar-benar istimewa dan benar-benar mulia. Nabi SAW menyebutkan beberapa hal yang sungguh sangat menakjubkan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thulutsai lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Namun hina yabqa thulutsai lailil akhir, tatkala tersisa sepertiga dari akhir malam, fayaqulu man yad'uni, lalu Allah akan berfirman, siapakah yang berdoa
kepadaku, fa astajibu lahu, maka aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni, siapa yang meminta aku, fa a'taituhu, maka aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Di sini ada 3 hal yang disebutkan. Yang pertama adalah doa, yang kedua permintaan, yang ketiga istighfar. Jadi meskipun istighfar adalah bagian dari doa, namun istighfar disebutkan secara khusus agar tidak terlupakan. Misalnya Anda meminta banyak hal urusan dunia dan akhirat, di dalamnya tidak ada istighfar, lalu beristighfar sebagai bagian yang khusus hanya dilakukan pada waktu sahur. Ini tentu saja di luar qiyamul lail atau salat malam, yang merupakan salat yang sangat agung. Tapi selain itu berdoalah kepada Allah dan mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan beristighfarlah, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmizi, hadis sahih dari Amr bin As radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Ya. Satu momen di mana seorang hamba itu paling dekat, Allah paling dekat kepada hambanya adalah pada jawfil lailil akhir, pada malam, akhir malam. Tentu saja kita memiliki tempat paling dekat dengan Allah saat bersujud, dan itu sepanjang sholat setiap hari, di sepanjang hari. Akan tetapi Allah juga sangat dekat dengan hambanya pada sepertiga akhir malam, yaitu waktu sahur. Perhatikan kepada nasihat Nabi ini. Fa in istata'ta an takuna, jika Anda bisa untuk menjadi mimman yazkurullah, untuk termasuk orang yang berzikir kepada Allah, fitil kasa'ah, pada jam itu, pada waktu itu, pada momentum itu, fakun, maka lakukanlah. Jadi ringkasan pembahasan ini adalah mari kita bangun sebelum fajar agar kita bisa bangun melaksanakan sholat malam dan mengkhususkan waktu hanya untuk beristighfar. Penuhi halaman buku kita, buku Anda, buku saya, dengan istighfar pada waktu sahur. Tentu saja istighfar kita adalah sepanjang hari kita lakukan. Jika halaman hari kita penuh dengan istighfar, maka ini adalah kabar gembira untuk kita semua, untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua kaum muslimin, kaum mukminin. Beruntunglah bagi yang mendapati di dalam bukunya istighfar yang bertaburan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda khususkan lagi beristighfar di waktu yang istimewa, yaitu waktu sahur, maka ini akan menjadi semakin besar keuntungannya. Di dalamnya terdapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuk ilahi dari Al-Qur'anul Karim. Maka luangkanlah waktu untuk beristighfar 5 menit, 10 menit dengan mengucapkan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan boleh menggunakan ungkapan-ungkapan istighfar yang beragam pilihannya. Insyaallah kita atau Anda atau saya akan menemukan sesuatu yang akan membahagiakan Anda, membahagiakan kita di dunia ini, dan apa yang akan membahagiakan diri Anda di akhirat kelak. Allahumma amin.